pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk memulai pembelajaran secara home basic ini. Sebelumnya kita kan mempelajari perangkat keras itu. Nah, selanjutnya saya akan mengajari sebuah software pengolah kata. Pengolah kata itu ada Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program suite dalam sistem Microsoft Office. Kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook, untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Secara khusus kita dapat menggunakan Excel untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data itu, memproses data dalam berbagai cara, dan menyajikan data dalam berbagai grafik. Microsoft itu ada berbagai versi. Yang saya gunakan ini Microsoft Excel tahun 2013. Lembar kerja dalam Microsoft Excel dalam satu sheet terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris. Kolom ditaruhkan dalam tanda huruf ABC berakhir pada kolom 4, sedangkan baris dilambangkan dalam bentuk 1, 2, 3 dan berakhir pada 65.536. Perpotongan antara baris dan kolom disebut sel. Misal pada perpotongan kolom B dengan baris kelima disebut sel B5, dan sel yang bergaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dalam keadaan aktif. Selanjutnya kita sebelum mengawali tampilan, ada tampilan memahami ribbon. Ribbon adalah hal yang sangat perlu kita lakukan untuk memahami perubahan antara Microsoft 2010 ke Microsoft 2013. Pada ribbon tercantum semua informasi dan perintah serta fungsi-fungsi yang dapat digunakan dalam mengolah data dalam Microsoft Excel 2013. Untuk memulai Microsoft Excel, kita bisa mencari di setting ini, kita Microsoft Excel lalu diklik tampilan Microsoft Excel, atau di tampilan bawah ini biasanya ada tampilan Microsoft Excel. Di dalam Microsoft Excel ada beberapa tampilan seperti tab home ini gambarnya. Tab ini yang sering digunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Dalam tab home ini terdapat sebuah informasi tentang teks, tentang format sel, jenis huruf, ukuran huruf, format tab, memasukkan dan menghapus kolom. Dalam tab home juga cara-cara untuk mengubah sel style, memformat tabel, juga memasukkan data secara otomatis dan mengurutkan dan mencari data. Ini tampilan tab home-nya. Yang kedua, tampilan insert. Tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari foto, save, clip art, grafik, textbox, dan lain-lain. Ini tampilannya seperti ini ada fitur. Itu tuh gambar, tabel, start, bagan-bagan, hyperlink, textbox, simbol. Selanjutnya pack layout tab. Tab ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema. Tema itu untuk agar memperindah suatu tampilan di dalam sheet. Margin mengatur tata letak, size mengatur ukuran. Selanjutnya formula tab. Formula tab ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet Anda. Yang selanjutnya data tab. Tab ini berfungsi Anda untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan penyaringan serta menganalisis pengumpulkan data. Menyortir itu bisa mengurutkan dari nama A sampai Z, tadi bisa urut atau descending dari Z ke A.
Tugas palingnya. Selanjutnya review tab. Review tab ini memungkinkan Anda untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Hal ini juga memberikan perubahan track dan catatan. Fitur menyediakan kemampuan untuk membuat catatan untuk dokumen yang diubah oleh user lain. Yang selanjutnya tab view. Tab ini memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan dokumen seperti normal, page preview, page layout, custom view, atau di zoom bisa, memperbesar, di makro. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya. Nah, jadi ini yang pertama untuk memulai Microsoft Excel 2013. Yang pertama, klik tombol setting. Ketikkan kata Excel, lalu klik Excel 2013. Ini saya teori dulu ya, katanya nanti. Setelah itu beberapa saat akan muncul tampilan dasar Microsoft Excel. Lalu klik blank backbox untuk memulai menjalankan aplikasi Microsoft Office tersebut. Yang kedua, memasukkan data pada worksheet. Untuk memasukkan data pada worksheet, kita harus mengeklik sel yang akan diisi data. Misalkan nama atau nomor bisa diklik. Terus tekan enter atau tab atau tombol panah pada keyboard untuk pindah ke sel berikutnya. Menu-menu pada Microsoft Excel. Ini namanya menu bar. Ini title bar. Terus ini cell pointer. Ini formula bar. Formula bar itu untuk mengetahui rumus-rumus. Ini toolbar, kolom, baris, scroll vertikal, tab lembar kerja. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah pada Microsoft Excel, antara lain ada file, home, insert, page layout, formula, data review, view. Yang kedua, title bar. Title bar merupakan bagian berada di paling atas lembar Excel. Dalam title bar terdapat beberapa komponen antara lain. Yang pertama, ikon kontrol menu. Yang kedua, restore untuk mengatur ukuran layar dalam ukuran yang relatif. Yang ketiga, move untuk memindahkan posisi layar jendela ke posisi lain. Yang keempat, size mengatur ukuran layar pada jendela Excel. Minimize menaikkan jendela Excel ke ukuran minimal dalam bentuk icon. Selanjutnya, maximize menampilkan jendela Excel ke ukuran maksimal, yaitu memenuhi layar. Close untuk keluar dari aplikasi Excel. Yang sangat penting yang selanjutnya itu formula bar. Formula bar fungsi untuk memasukkan, memperbaiki, juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Untuk memperbaiki data atau rumus dengan cara mengklik atau menekan klik tombol F2, yaitu yang ini. Yang selanjutnya, petunjuk sel atau cell pointer. Untuk memindahkan penunjuk sel ke posisi yang baru dapat digunakan bantuan mouse maupun keyboard. Sedangkan dengan menggunakan keyboard, langkah yang ditempuh antara ini: anak panah, kiri, kanan, bawah, atas, enter, terus home, terus kontrol plus home pindah ke sel A1 pada lembar kerja yang aktif, kontrol N pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan, backup pindah satu ke layar ke atas, backdown pindah satu layar ke bawah, alt backup itu pindah satu layar ke kiri, alt backdown pindah satu layar ke kanan, kontrol backup pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar kerja berikutnya, kontrol backdown pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar kerja sebelumnya.
memilih sel atau rank yang lebih mudah di Excel diharuskan mampu untuk menyorot atau memilih sel baris atau kolom. Ada berbagai cara. Menurut saya sendiri, satu sel yaitu dengan cara mengklik sel dan tekan tombol panah untuk pindah dari sel ke sel. Kalau orang kecil, klik sel pertama, padahal kemudian dia ke sel terakhir atau tahan tombol shift sampai menekan tombol penuh untuk memilih yang diinginkan. Kalau untuk semua baris atau semua kolom, klik header row atau header kolom heading. Ini klik header row, yang kedua ini header kolom. Bagian besar atau kolom yang berurutan dengan cara drag pada header row atau kolom, pilih row atau kolom pertama, kemudian tombol shift ketika memilih header row atau kolom terakhir. Baris atau kolom yang tidak berurutan, klik header kolom atau row, kemudian tombol kontrol ketika memilih header row atau kolom yang akan ditambahkan. Catatan, untuk mengakses lebih pilihan pada sel, klik sel mana saja pada worksheet. Yang kedua, dengan cut copy paste data, gunakan perintah cut copy paste. Kalau untuk cut itu bisa klik kanan lalu klik cut, kalau copy bisa Ctrl C, kalau paste Ctrl V. Untuk mengakses animasi tekan tombol escape. Yang kedua, sheet lembar kerja. Kalau ingin menambahkan sheet baru, klik plus. Ini yang di pojok kanan. Untuk mengganti nama sheet, klik kanan di sheet yang ingin diganti namanya, kemudian pilih heading name, lalu bikin serial yang ini yang diinginkan, lalu klik 2 kali pada sheet yang ingin diganti namanya, kemudian ganti nama tersebut. Kalau untuk menghapus sheet, klik kanan di sheet yang ingin dihapus, kemudian pilih delete. Ini yang sangat penting, menyimpan file. Itu pertamanya ada di pojok kiri atas, itu klik menu file, di save atau save as. Kalau save itu menyimpan folder yang sudah ada, kalau save as itu menyimpan folder yang baru. Dan kemudian pilih folder untuk tempat penyimpanan file Anda. Yang ketiga, ketik nama file lalu tombol save. Ini namanya begini. Kalau ingin membuka file, klik menu file, langsung open atau cetak O, tentukan directory, pilih satu file yang mau dibuka, klik tombol open. Kalau membuat garis tabel, blok seluruh sel yang ingin diberi garis tabel, lalu klik alignment, yang langsung klik border, pilih garis tabel yang ingin Anda masukkan, klik OK. Yang keempat, membuat simbol mata uang, blok semua angka yang ingin diberi mata uang, klik alignment, pilih number, accounting, isikan angka 0 pada decimal place, langsung klik 0. Ini yang penting lagi, membuat nama satuan pada penulisan angka, blok semua sel yang berisi angka, klik alignment, pilih number, klik custom pada tipe tuliskan tipe 0 unit, langsung klik OK. Sampai sini ada pertanyaan Anda? Oh ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sebuah praktek, yaitu membuka, menge-save dan menulis sebuah Microsoft Excel dan mempelajari formula dasar pada Microsoft Office 2015. Sebelumnya terima kasih. Bila saya ada kata atau kata salah, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.